Assalamualaikum, saya Novia Wahyuning Tias, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, Angkatan 26 Kelompok 3, nomor daftar hadir 28. Dalam video ini, saya akan membahas kasus penyimpangan nilai akuntabilitas, yaitu korupsi. Korupsi merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Korupsi telah menimbulkan kerugian bagi negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Sehingga korupsi ini juga dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kasus korupsi juga telah menyentuh berbagai kalangan, mulai dari penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, hingga kalangan pegawai negeri sipil atau PNS. Kali ini saya akan membahas penyimpangan nilai akuntabilitas, yaitu korupsi dalam lingkup PNS. Mari kita simak. Pemirsa, di tengah defisit dana dan carut-marut penyelenggaraan BPJS Kesehatan, 2 PNS di Lembang, Jawa Barat tega menyelewengkan dana klaim BPJS untuk berfoya-foya. Tak tanggung-tanggung, dana yang diselewengkan mencapai lebih dari 7 miliar rupiah yang digunakan untuk membeli tas bermerek, perabot mewah, hingga sejumlah properti. Sejumlah barang mewah disita polisi, mulai dari vas bunga, tas wanita bermerek, hingga rumah dan bangunan. Barang-barang ini disita dari 2 tersangka PNS yang menyalahgunakan dana klaim BPJS Kesehatan di RSUD Lembang, Jawa Barat. Pelaku OH dan MS menyelewengkan dana klaim di unit pelaksana teknis dengan jumlah fantastis mencapai 7,7 miliar rupiah. Keduanya merupakan mantan kepala UPT RSUD Lembang dan mantan bendahara UPT RSUD Lembang. Polda Jawa Barat menyatakan berkas kedua tersangka lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berikut barang bukti. Kedua tersangka diduga menyelewengkan dana klaim BPJS Kesehatan pada UPT RSUD Lembang tahun 2017-2018. Dana klaim BPJS Kesehatan senilai 11,4 miliar rupiah yang masuk ke rekening RSUD Lembang seharusnya seluruhnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pendapatan. Namun berdasarkan bukti setoran dari 2017 hingga September 2018, hanya ada 3,7 miliar yang disetorkan. Dengan demikian ada sekitar 7,7 miliar rupiah yang diselewengkan. Dalam penyelidikan aliran dana, kedua tersangka terbukti menggunakan dana BPJS sejak 2017 untuk membeli belasan tas mewah, furnitur, tanah, serta rumah mewah. Dana BPJS Kesehatan senilai 11 miliar rupiah. Kemudian dari 11 miliar itu disetorkan kurang lebih 4 miliar. Yang 7 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi oleh 2 orang tersangka. Bu, uangnya, Bu. Dua PNS dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah melihat tayangan video tadi, miris sekali bukan? Seorang PNS malah melakukan tindakan pidana korupsi yang sangat merugikan bangsa dan negara. Selanjutnya, mari kita bahas bersama apa saja faktor penyebab tindak pidana korupsi. Faktor pertama, lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Faktor kedua, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Faktor ketiga, tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Lalu faktor keempat, tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan. Akibat yang terjadi setelah adanya kasus tindak pidana korupsi ada 2. Akibat yang pertama yaitu bagi negara. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Lalu akibat bagi individu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau individu memiliki akibat terhadap kehidupan masyarakat sosial. Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga terkena sanksi hukum pidana. Beberapa upaya untuk penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu 1. Melakukan pembinaan agama, moral, dan etika, antara lain melalui penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum di lingkungan instansi pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua, menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol. Yang keempat, komitmen dari PPK pusat atau daerah dalam menciptakan birokrasi dan aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sebagai seorang PNS yang profesional, sudah sewajarnya kita menjalankan tugas dan fungsi PNS sebagaimana mestinya. Ayo, jadi PNS yang menjunjung tinggi nilai akuntabilitas untuk Indonesia yang lebih baik.